Sahabat Riskonomics, akhir September 2025 Indonesia berduka. Bangunan 4 lantai Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo ambruk saat waktu asar. Lebih dari 60 santri meninggal dunia. Tragedi ini bukan sekedar musibah, tapi cermin kelalaian sistemik dalam penegakan keselamatan bangunan di negeri kita. Bangunan yang semula dirancang satu lantai ditambah jadi 4 lantai tanpa perhitungan struktur yang memadai, tanpa insinyur bersertifikat, bahkan tanpa izin mendirikan bangunan. Indonesia punya lebih dari 42.000 pesantren, tapi sebagian besar belum punya persetujuan bangunan gedung atau PBG seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Alasannya klasik, biaya izin dianggap mahal, prosedur panjang, birokrasi rumit. Tapi akar masalahnya lebih dalam, yaitu lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kompetensi pengawasan teknis di lapangan. Banyak pengawas bangunan di daerah bahkan tidak punya latar belakang teknik yang memadai. Akhirnya, izin bangunan sering hanya formalitas belaka, dan keselamatan publik jadi taruhan. Budaya abai keselamatan ini bukan cuma di konstruksi. Di transportasi pun, Indonesia masuk 5 besar dunia untuk kecelakaan lalu lintas tertinggi, 27.000 jiwa melayang setiap tahun, menurut WHO. Kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba tahun 2018 contohnya, kapal kelebihan muatan 4 kali lipat dari kapasitas yang diizinkan, tanpa manifest, tanpa alat keselamatan. Kita sudah terlalu terbiasa dengan kalimat musibah tidak dapat dihindari, padahal sebagian besar bisa dicegah kalau regulasi dijalankan dengan disiplin. Negara lain sudah lama menutup celah kelalaian ini. Di Prancis ada assurance décennale atau garansi 10 tahun, yaitu asuransi wajib untuk kontraktor, arsitek, dan pengembang. Polis ini menjamin kerusakan struktural hingga 10 tahun setelah bangunan selesai. Tanpa polis ini, kontraktor bisa dipenjara 6 bulan dan didenda sampai 75.000 euro. Arab Saudi menerapkan hal serupa dengan Inherent Defects Insurance IDI sejak 2018. Tidak ada izin bangunan tanpa bukti polis asuransi tersebut. Bahkan inspeksi teknis independen dilakukan sepanjang proses konstruksi. Sebenarnya Indonesia juga dapat menerapkan hal yang sama. Kita punya setidaknya 3 jenis asuransi terkait konstruksi atau pembangunan. Yang pertama, contractor all risk yang memberi proteksi atas kerugian atau kerusakan selama proses pembangunan. Kedua, Inherent Defect Insurance IDI yang menjamin atas kerusakan selama 10 tahun sejak serah terima bangunan. Dan ketiga, Professional Indemnity yang memproteksi profesional konstruksi seperti arsitek atau kontraktor dari tuntutan pihak ketiga seperti pemilik gedung yang mengalami kerugian akibat kelalaian mereka. Bayangkan kalau penerbitan izin bangunan dikaitkan langsung dengan kepemilikan polis-polis asuransi ini. Asuransi bisa jadi mitra pemerintah dalam menegakkan keselamatan. Sahabat Riskonomics, keselamatan publik tidak boleh bergantung hanya pada niat baik individu. Kita perlu sistem yang kuat dan asuransi wajib konstruksi bisa menjadi bagian penting dari sistem itu. Tragedi Al-Khazini harus jadi batas akhir toleransi terhadap kelalaian. Para santri yang wafat berhak atas keamanan yang dijamin sistem, bukan sekedar doa setelah musibah. Sudah saatnya Indonesia menegakkan keselamatan bangunan dengan cara yang modern, terukur, dan berkeadilan melalui asuransi konstruksi wajib sebagai penjaga keselamatan publik.